Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmita Triadimonti dari kelas 3A Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi akan menjelaskan salah satu soal untuk memenuhi UTS mata kuliah Statistika Sosial. Jadi, bisa dilihat pada gambar tabel, data berikut ini merupakan data nilai ujian mata kuliah statistik untuk 80 orang mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rentang dari data tersebut dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil menjadi 97 dikurangi 35 hasilnya 62. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas dengan rumus C sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ini adalah 80. Jadi hasilnya adalah 7,28 atau dibulatkan menjadi 7. Jadi jumlah kelas yang digunakan bisa 6, 7, atau 8. Lalu selanjutnya menentukan kelas interval. Dengan rumus kelas interval ini, CI sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Jadi 62 dibagi dengan 6 sama dengan 10,33 sama dibulatkan menjadi 10, lalu 62 dibagi 7 sama dengan 8,85 dibulatkan menjadi 9, lalu 62 dibagi 8 sama dengan 7,75 dibulatkan jadi 8. Dan kita hanya memilih kelas interval satu saja yang akan kita pilih adalah yang 9, kelas interval yang 9. Nah, untuk memudahkan dalam pengerjaannya, kita membuat tabel yang berisi nilai data, frekuensi, nilai tengah, batas bawah sebenarnya, batas atas sebenarnya atau BAS, ini BBS. Nah, nilai data ini dari angka yang terkecil dijumlahkan dengan hasil kelas interval tadi, yaitu 9. Lalu, untuk frekuensinya sendiri menggunakan sistem Taylor, dan untuk mencari nilai tengah ini menggunakan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, 35 ditambah 43 dibagi 2. Hasilnya adalah di sini, 29. Lalu begitu sampai seterusnya. Lalu, untuk mencari nilai batas bawah sebenarnya, ini batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 35 dikurangi 0,5 hasilnya 34,5. Sedangkan yang batas atas sebenarnya ini batas atas ditambah 0,5 jadinya 43,5, begitu juga seterusnya. Nah, jika tabel sudah diisi, kita bisa melanjutkan untuk menentukan min atau rata-rata nilai tengah dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dibagi sigma FI. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan min, kita membuat tabel yang berisi frekuensi ke 1 dikali dengan nilai tengah. Jadi, 3 dikali 39 sama dengan 117, 4 dikali 48 sama dengan 192, begitu juga seterusnya, dan kita memasukkannya ke dalam rumus, yang hasilnya 75,225 atau dibulatkan jadi 75. Lalu selanjutnya menentukan median. Nah, yang pertama ini kita harus menentukan mencari letak ME. Ini menggunakan rumus ME sama dengan N dibagi 2. Jadi, N-nya adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40 ini. Nah, lalu sesuai dengan rumusnya, untuk mencari nilai median, ini menggunakan rumus ME sama dengan BBS ditambah kelas interval di buka kurung ini setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Nah, frekuensi kumulatifnya ini adalah menambahkan nilai frekuensi sebelum nilai frekuensi median. Jadi ini kan ada 40. Jadi frekuensi mediannya kita tinggal menambahkan 3 ditambah 4 ini sama dengan 7, 7 ditambah 7, 14, 14 ditambah 10 sama dengan 24, 24 ditambah 20 sama dengan 44, di mana 40 berada di sini. Nah,
frekuensi kumulatifnya ini adalah 24 dan frekuensi medianya ini adalah 80. Jadi, kita langsung memasukkannya ke dalam rumus. Dan hasilnya ME sama dengan 77,7 atau dibulatkan menjadi 78. Lalu selanjutnya menentukan modus. Nah, menentukan modus ini menggunakan rumus MO sama dengan BBS ditambah kelas interval, lalu buka kurung ini S1 dibagi S1 ditambah S2. Nah, di mana S1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Lalu yang S2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Jadi kita harus menentukan S1 dan S2-nya dulu. Nah, di mana sesuai dengan set yang tadi, 22 ini dikurangi 20 sama dengan 2, dan 22 dikurangi 14 karena sesudahnya sama dengan 8 dan dimasukkan sesuai dengan rumus yang hasilnya 72,3 atau dibulatkan menjadi 72. Lalu selanjutnya menentukan perluasan median kuartil. Nah, kita juga harus menentukan letak kuartil ke-1-nya dulu dengan rumus I dikali N dibagi 4, karena kuartil ini dibagi 4. Lalu ada juga ini untuk mencari nilai kuartil ke-1 menggunakan rumus yang seperti di sini. Jadi kita menentukan letak kuartilnya dulu. Jadi diketahui ini kuartil 3, jadi kita langsung masukkannya ke dalam rumus 3 dikali 80 dibagi 4 yang hasilnya 60. Nah, 60 ini untuk 60 ini adalah hasil dari letak K3. Lalu, nilai BPS ini dilihat dari letak K3 yang berada pada data 80 sampai 88. Nah, penentuan ini dilihat dari jumlah penambahan frekuensi sebelum frekuensi K3. Jadi, ditambahkan seperti sebelumnya, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 7 sama dengan 14, 14 ditambah 10 sama 24, 24 ditambah 20, 44, dan 44 ditambah 22, 66. Jadi ada di sini. Lalu untuk frekuensinya ada di sini 22. Jadi memasukkannya sesuai dengan rumus yang hasilnya 86,4, 86,04 atau dibulatkan menjadi 86. Nah, yang artinya 75% dari 80 mahasiswa nilai statistik maksimal 86% dan 25% dari 80 mahasiswa nilai statistik minimal 86%. Nah, selanjutnya, perluasan median persentil sama dengan yang sebelumnya, karena persentil ini adalah 100. Jadi sama, mengetahui frekuensi kumulatifnya itu juga sama, kita mencari letak P14-nya ada di mana. Ini adalah 14, jadi 11, mohon maaf, 11. Jadi kita menentukannya dengan menambahkan yang ada di sini. 3 ditambah 4 sama 7, 7 ditambah 7 sama dengan 14, berarti ada di sini. Nah, lalu kita masukkannya sesuai dengan rumus. Nah, yang hasilnya 55,07 atau dibulatkan menjadi 55. Yang artinya 55% dari 80 mahasiswa nilai statistik maksimal 55 dan 44% dari 80 mahasiswa nilai statistik minimal 55. Nah, jadi seperti itu. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.